Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Monsoon Sim Club. Kami dari tim BTS Mil akan mempresentasikan terkait strategi dalam permainan yang telah kami lakukan. Di sini kami beranggotakan 5 mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama ada Iklima Dwi Ratna, kedua ada Neila Rizko Amalia, yang ketiga ada Nurkolis Amalia, yang keempat ada Selenin Dia Wahyu Diasti, dan yang kelima ada Sinta Rahmawati. Jadi apa sih Monsoon Sim itu? Monsoon Sim merupakan game simulasi bisnis di mana masing-masing tim akan bersaing untuk mengelola perusahaan virtualnya masing-masing. Dan dalam permainan ini, kerjasama dan komunikasi merupakan salah satu elemen yang paling penting dan tidak terlepas dari permainan ini. Dan dalam modul permainan Monsoon Sim kali ini, ada beberapa modul yang telah dibuka, yaitu ada finance, ada retail, kemudian ada marketing, e-commerce, forecast, warehouse, B2B, production, MRP, maintenance, HR, dan juga service. Konfigurasi lain dalam games kali ini yaitu games bermain selama 100 hari dan satu harinya yaitu sekitar 35 detik, dan untuk initial cash yaitu sebesar 2.300.000 SGD, kemudian initial overdraft-nya sebesar 1.500.000. Berikut merupakan strategi dalam permainan Monsoon Sim per modul yang akan dijelaskan oleh tim kami. Nah, untuk yang pertama ada modul retail. Jadi untuk modul retail sendiri kami membeli semua lokasi kecuali satu lokasi yang akan digunakan untuk warehouse. Nah, adapun lokasinya seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Palembang, Bandung, dan juga Bogor. Nah, untuk space setiap lokasinya sendiri kami memilih 150 meter persegi. Nah, tujuannya supaya profit dan juga penjualan barang dari kelompok kami ini semakin besar dan juga meningkat. Next. Nah, untuk retail dari stok barangnya sendiri, kami membeli stok barang pada hari kedua dengan pembelian awal sebesar 5.000 sampai 8.000 per itemnya. Jadi untuk masing-masing item seperti orange, melon, dan juga apel akan dibeli dengan sebanyak 5.000 sampai 8.000 per item. Nah, kami membelinya secara cash on hand. Dan juga persediaan selanjutnya akan kami lakukan adalah move stock dari warehouse, atau kami juga membeli barang pada vendor apabila di gudang sudah tidak mencukupi. Nah, kami selalu memantau stok di setiap lokasi agar tidak kehabisan. Dan juga pada waktu holiday kami akan memenuhi atau meningkatkan persediaan di setiap lokasinya agar menghindari adanya kehabisan produk. Dan juga kami memenuhi barang apabila di setiap lokasinya tersebut hanya tersisa sebanyak 2.000 sampai 3.000 per itemnya. Next. Nah, untuk price-nya sendiri, pada pertengahan holiday kami akan meningkatkan 1 sampai 2 tingkat untuk tiap-tiap harga yang ada di lokasi. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, modul selanjutnya adalah marketing, di mana dalam permainan ini kami hanya memainkan pada awal permainan saja. Kami menyeting alokasi marketing per barang pada setiap lokasi, yaitu sekitar 400 hingga 600 dengan masing-masing media yang berbeda. Selanjutnya untuk modul warehouse, di sini kita membuka warehouse untuk tempat yang telah ditentukan di awal. Jadi misal di retail mengambil tempat ABC dan di warehouse telah ditentukan tempatnya di mana. Jadi nanti setelah retail dibuka semua, kita akan membuka warehouse di tempat tersebut.
Kemudian di awal buka kita hanya membuka 1.000 meter persegi, kemudian seiring berjalannya game, kita akan memperluas wilayah gudang sesuai dengan kebutuhan, biasanya sampai hingga kurang lebih 2.000 meter persegi. Kemudian untuk pengisian raw materialnya, kita selalu usahakan untuk selalu tersedia agar proses produksi tetap berjalan secara lancar. Dan nantinya, warehouse ini akan memenuhi kebutuhan retail, B2B, dan e-commerce. Nah, stok barang di gudang itu minimal ada 30.000 atau safety stock-nya agar bisa memenuhi kebutuhan di retail, B2B, dan e-commerce. Untuk modul selanjutnya, yakni ada production. Nah, di awal permainan, kita akan membeli mesin ya dengan jenis mesin A sebanyak 2 buah. Dan seiring berjalannya permainan, kita juga akan menambah produksi dengan menambah mesin hingga 4 mesin dengan model yang sama, yakni dengan model A dengan kapasitas produksi sebanyak 10.000 produk per hari. Nah, di dalam modul mesin juga kita dapat menentukan prioritas barang apa sih yang bisa kita produksi terlebih dahulu. Misalnya, jika di retail penjualan paling tinggi adalah buah apel dan di beberapa retail juga buah apelnya mulai kosong. Jadi kita akan produksi jus apel lebih dulu, baru kemudian jus orange dan disusul oleh jus melon. Nah, grafik tersebut adalah grafik dari production per hari kita sesuai dengan jumlah mesin yang kita miliki. Modul selanjutnya adalah modul MRP, yakni di modul MRP ini kita akan mengatur beberapa hal, yakni pertama ada safety stock. Ini sebanyak 30.000 per pieces atau per barangnya. Nah, setelah itu kita juga pilih modul fitur selanjutnya, yakni kita pilih 100 produce dan 0 procure. Jadi harapannya kita dalam proses produksi, jika kehabisan produk, maka MRP ini akan secara otomatis memberikan nota sehingga kita dapat membeli raw material. Kemudian kita juga dapat menentukan vendor mana yang terbaik untuk raw material kita. Dan kemudian setelah semua disetting, kita akan melakukan run MRP. Oke, untuk modul selanjutnya, yakni ada maintenance. Nah, di maintenance ini adalah berhubungan dengan mesin juga. Kita akan memilih periodiknya untuk maintenance. Kemudian kita juga men-setting per 9 hari. Nah, di sini kita harus mengusahakan agar maintenance keadaan mesin kita baik, yakni dengan presentase sekitar 98% agar dapat memproduksi secara maksimal. Oke, baik. Untuk modul selanjutnya yakni Human Resource, di mana pada kelompok BTS Mil terdapat beberapa strategi untuk human resource-nya. Yang pertama, ketika permainan belum dimulai, yang memegang modul human resource harus mengecek staf yang ada sebelum melakukan pembelian retail maupun lainnya. Nah, yang kedua, pastikan staf cepat mendapatkan penanganan setelah mendapatkan isu. Nah, yang ketiga, jika staf sudah tidak memiliki status aktif, maka cek permasalahan staf sesuai isunya. Nah, yang keempat, jika staf mendapatkan isu 1, maka lakukan tindakan konseling. Nah, yang kelima, jika staf mendapatkan isu 2 dan 3, maka lakukan tindakan training. Nah, yang keenam, jika staf tiba-tiba resign, segera lakukan tindakan training maupun hire staff. Nah, yang terakhir, jika ocean faktor staf tidak sesuai, maka bisa disesuaikan dengan melakukan training, konseling, maupun hire staff. Nah, untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, modul selanjutnya adalah e-commerce, di mana dalam e-commerce ini kami lebih banyak atau hanya memainkan opsi resell, atau kita hanya menjual barang saja tanpa kita melakukan pembelian di e-commerce.
Dan kita menjual barang, yaitu barang berupa barang jadi, ada jus orange, melon, dan juga apel. Sedangkan untuk raw materials itu kami tidak lakukan penjualan di e-commerce. Kemudian untuk di e-commerce sendiri kami menjual pada kisaran harga 17 SGD ke atas supaya kita tetap mendapatkan net profit yang lumayan dan tetap untung sehingga kita tidak mengalami kerugian. Kemudian untuk pemenuhan barang kami ambil di dalam retail dan juga dari warehouse, tergantung dari mana sih yang sekiranya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pada kliennya kami di e-commerce, seperti itu. Nah, untuk modul sekarang ada modul B2B. Nah, kemudian berhubung saya yang mempertanggungjawabkan modul ini, dalam modul B2B ini yang dinilai adalah lead shipment. Maka dalam hal ini strategi yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kelompok kami selalu memperhatikan day publish dan need day, supaya nantinya pesanan yang dikirim tidak terlambat dan tepat waktu. Yang kedua, kelompok kami selalu melakukan bid dengan harganya standar, supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, kelompok kami selalu memperhatikan stok yang ada di gudang maupun store, agar permintaan yang sesuai dapat terkirim dengan tepat waktu. Yang keempat, kelompok kami selalu memperhatikan average cost produk agar bid yang ditawarkan tidak mengalami kerugian. Oke, bisa di next. Dan selanjutnya ada modul service. Yang pertama, strategi kami adalah sebelum melakukan bidder, kelompok kami selalu melihat tanggal publish dan tanggal permintaannya, supaya saya dapat mengatur kapan sih dapat mempekerjakan staf tersebut. Yang kedua, kelompok kami selalu memperhatikan pesaing bid. Jika maksimal biddernya hanya satu tim, maka kami bisa melakukan bidder dengan harga maksimal, dengan syarat kelompok kami harus lebih cepat daripada kelompok yang lain. Yang ketiga, jika bidder lebih dari satu tim, kelompok kami menggunakan setengah harga, mulai dari potongan 50% sampai 60%, supaya tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan berikut ini merupakan hasil akhir game Musun yang telah kami peroleh, di mana berikut merupakan hasil yang telah kami peroleh dari finance, kemudian turnover human research, kemudian sisa barang di retail, terus kemudian ada e-commerce-nya kita telah sebanyak berapa sih kita menjual, kemudian di warehouse, dan juga maintenance, dan juga produksinya kita berapa, dan itu bisa dilihat dari tabel berikut. Sekian dari tim BTS Mil, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.